mulai. Oke, doa dapat dibutuhkan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ya. Tina, Indah, Suruni, Maya, Sakit. Naren, Bening, Farah, Hadir. Ainun, Hadir, Bu. Ika, Hadir. Najibah, Hadir. Najma, Hadir. Priscil. Ibu taruh di mana? Saya juga. Oh ya, namanya Bul, Dulu ke jauh. Saya. April. Ya, hadir, Bu. Jadi yang berhalangan hadir cuma Maya saja ya? Iya. Iya. Gimana? Sekarang sudah siap untuk memulai pembelajaran pagi hari ini? Siap. Untuk materi hari ini kita melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Masih ingat untuk materi sebelumnya itu materi apa? Ingat. Habis libur. Saya. Sistem pertahanan tubuh. Betul. Jadi hari ini kita akan mengulang atau melanjutkan tentang materi sistem pertahanan tubuh. Di sini ada yang masih ingat nggak? Sistem pertahanan tubuh itu apa? Imun. Ada lagi? Ibu. Salah tahu. Dulu katanya mau jawab, Bu. Iya. Nggak jadi, Bu. Iya, nggak belajar, Bu, dia. Mungkin kalau ada coba sekarang Ibu tunjuk Nadifa apa yang masih diingat dari pertemuan sebelumnya. Sistem pertahanan tubuh. Jadi mengingat betulan ya, kalau sistem pertahanan tubuh atau sistem imun itu merupakan sistem yang melindungi tubuh kita dari virus, bakteri maupun patogen jahat yang menyerang sistem kekebalan dari tubuh kita. Ada yang tahu nggak contoh dari sistem pertahanan, contoh penyakit yang menyerang sistem pertahanan tubuh kita? Flu, betul. Ada lagi? Demam. Covid. Betul. Jangan, Bu. Belum, Bu. Ya, jangan, Ibu. HIV. Ya. Iya, betul. Jadi sudah sempat disampaikan bahwa sistem pertahanan tubuh itu ini mekanisme kompleks yang melindungi tubuh dari berbagai ancaman seperti penyakit dan mikroorganisme berbahaya seperti yang disebutkan temannya tadi, ada flu, ada covid dan sebagainya. Nah, sistem ini itu terdiri dari berbagai sel, jaringan dan organ yang bekerja sama untuk mengenali dan menonaktifkan zat atau benda asing yang berbahaya yang ada dalam tubuh kita. Sekarang dari kita bisa melihat kondisi saat ini, di mana sekarang kan musim sedang pancaroba, di mana musim ini tiba-tiba hujan terus Panas. Nah, dari perubahan cuaca ini terkadang menimbulkan berbagai penyakit, contohnya batuk, demam, influenza dan sebagainya. Sekarang Ibu, ada yang mengasih dia bimbingan. Oh, ada yang mengasih ya. Nanti untuk yang aku tidak dulu. Sekarang Ibu ingin kalian untuk menuliskan satu solusi dari permasalahan yang akan Ibu sampaikan hari ini. Jadi
bagaimana coba? Iya. Ada. Enggak terus berpikir. Iya, Bu. Ketuanya gitu gitu. Bentar dan belum selesai. Biasanya tahu. Iya. Yang benar bagaimana atau apa? Maju. Iya. Cara ke sana, Bu, kemana ya, Bu? Iya. Langsung kayaknya. Iya. Oh. Iya, ada nama. Loh, kok ketahuan? Kelihatan. Harus banget ya. Kenapa nggak bisa? Panjang banget ini. Ini loh. Iya kamu lihat ini. Aku telat. Sari ibunya Iya, tadi. Seru ya? Bentar ya. Ya, kayak gini ya. Kami jangan. Iya. Masa sih mau? Selama musim panjang dapat hubungan sistem kekebalan tubuh dari jelas dulu lagi. pertanyaan bagaimana perubahan cuaca yang cepat dan tidak menentu dalam musim pancaroba dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia. Tadi dari teman-teman sudah menyampaikan jawabannya. Sekarang ibu ingin orang untuk menyampaikan jawabannya. Betul. Ini
Ini loh jalan. Ajeng, kau kesini sayang. Kau di situ aja. Kamu di sini nggak ada ini kameranya. Oh, terus kita aja ke sini. Oh iya iya. Sini loh. Kok bandel sih? Boleh pacaran. Lanjut tiga ya. Tiga. Segera. Ya ini diskusi. Ah, rame. Ya, udah kok kan bit. Enggak, aku itu kak, enggak aku.
Sudah, Bu. Ulang. Aku dulu kalau aku dulu. Mama satu dulu. Dia juga mau Nanti kalian diskusikan, nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi depan. Kira-kira siapa yang mau maju pertama untuk Gak usah Nanti kamu dipanggil Bekan. Iya nih kelihatan nih. Kelihatan. Gurunya. kami dari kelompok juga akan mempresentasikan kami dengan pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Oke, pertanyaannya yaitu apa saja faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena tuberkulosis selama sekitar 6 bulan. Meningkat kesehatan dari risiko kematian. Nah, yang pertama yaitu kondisi kesehatan. Nah, orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti memiliki penyakit asma atau risiko kekebalan tubuh lemah, memiliki resiko lebih besar terkena tuberkulosis. Tapi yang kedua yaitu kebiasaan aktivitas sehat seperti merokok, tidak boleh olahraga, tidak boleh makan, memiliki resiko lebih dari tuberkulosis. Dan faktor yang terakhir yang ada usia, mana anak-anak usia lebih rentan dalam komplikasi influenza karena sistem kekebalan tubuh mereka yang belum atau sudah menurun. Sekian dari kami. Dari diskusi kelompok 2, apakah ada yang ingin menambahi atau memberikan Tanggahan. tambahan untuk kelompok 1? Kasih. Enggak mau. Iya, STM. Untuk kelompok 3, ada saran atau tambahan dari jawaban kelompok 2? Enggak ada. Sebentar ibu. Bu mau tanya. Ini kan tanya ya kan harus bilang sekarang bahwa faktor yang menunjukkan penyembuhan pada obat juga. Nah, dari 3 tersebut gimana sih cara tips biar tidak kena itu juga, dan apakah ada selain itu untuk contoh-contoh biar tidak kena ya. Bohong. Kelompok 1 sampai kenapa dulu? Kita soal terakhir, teman-teman kelompok terakhir. Gak sopan deh. Udin tidak sopan.
Lu sama Vina? Iya. Hah? Lu sama Vina? Kalau kamu tahu saya ya? Ya. Gak mau. Kalau dulu itu yang sama bersih-bersih dulu. Kalau Vina? Berarti nggak terlalu ingusnya. Sebentar, ini jawab saya. Oke. Nah, kalau setahu saya, batu itu kan yang ada warna. Saya bedakan 3 penyakit ya. Warna kan flu sama flu yang dia kan kita. Ya. Kalau flu itu bisa membuat manusia itu sakit, ini diawali demam. Yang badan itu paling gitu. Jadi mungkin bisa menekan batas laki itu ada gangguan imun. Nah kalau flu itu kayak lebih besar lebih tinggi kan flu ya. Masuk flu itu ada batu ada ikan. Itu yang sebelum saya seperti itu ada di sana. Sudah. Kalian ambil sumber dari mana? Iya. Itu nomor 1 bisa hidup kembali. Kayak bukan SMA itu. Mengapa penyakit HIV AIDS itu bisa melakukan karena ini menurut kami ya, karena virus HIV atau AIDS akan menurunkan sel Jelasin dong. karena virus HIV ini akan menurunkan sel T toksik. HIV itu menyebabkan gejala sehingga membuatnya Kelompok 1 Mau dah.
Karena melihat waktu kita sudah sedikit sudah hampir selesai. Pertemuan berikutnya bisa dipelajari kembali materi-materi yang telah kita pelajari di hari ini. Dari ibu cukup untuk pembelajaran hari ini bisa lebih dahulu perlengkapan dan alat tulisnya yang ada. Mari pulang. Mari lakukan. Mari pulang. Mari pulang. Sudah semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama pada dan masing-masing. Semoga pembelajaran pada hari ini diberi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita semua tetap semangat dalam belajar. Amin. Doa dapat dimulai. Sekian dari ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.